Kalau ada semacam upaya-upaya untuk menyetop anak bangsa yang ingin ikut serta dalam pemilu ini, itu berarti sudah merupakan bertolak belakang dari cita-cita reformasi yang diperjuangkan oleh Adian Apitupulu bersama teman-temannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita masih ingatkan dengan seorang kader muda PDIP, Adian Apitupulu. Kita tahu beberapa waktu lalu Adian Apitupulu itu sangat keras membantah agar tidak ada larangan tentang impor pakaian bekas. Karena dia sendiri katanya dalam pelantikan menjadi anggota DPR RI memakai jas dari pakaian bekas. Sekarang kita tidak akan berbicara itu. Sekarang kita bicara tentang kerasnya Adian Apitupulu beberapa waktu lalu menolak agar jangan sampai Presiden Jokowi mengendorse. Jangan sampai Presiden Jokowi mendukung salah satu calon. Sebab dia adalah seorang presiden kepala negara. Kalau dia sebagai petugas partai dari PDIP atau katakanlah kader partai PDIP, cukup di TPS saja dia berpihak. Itu antara lain pada intinya dulu disampaikan Adian Apitupulu. Ketika heboh dulu itu Presiden Jokowi melakukan endorse kepada Prabowo Subianto, juga waktu itu mengendorse tokoh yang lain, katakanlah Erlangga Hartarto, kecuali Anies Baswedan. Anies Baswedan memang tidak pernah mendapatkan endorse dari Joko Widodo, dan tentu juga Anies tidak mengharapkan endorse dari Joko Widodo. Sekarang bagaimana? Tampaknya Adian Apitupulu sendiri yang mengatakan bahwa dia tanya langsung ke Jokowi, siapa yang Pak Jokowi dukung. Kata Pak Jokowi, dia dukung Ganjar. Apakah Adian Apitupulu mengatakan, jangan Pak dukung-dukung. Tidak boleh Bapak dukung Ganjar. Bapak kan presiden, Bapak kan kepala negara. Nanti cukup Bapak dukung di TPS saja. Apakah Adian Apitupulu mengatakan itu ke... Kita tahu Adian Apitupulu ini seorang politisi yang idealis. Kita tahu selama ini. Mari kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul, penasarannya Adian sampai tanya langsung Jokowi siapa capres didukung. Berita ini hari Senin 26 Juni 2023. Baru berita ini pukul 8:09 WIB pagi ini. Jakarta. Politikus PDIP Adian Apitupulu mengaku penasaran dengan sosok calon presiden capres yang didukung Presiden Joko Widodo Jokowi 2024. Saking penasarannya, Adian bahkan bertanya langsung hal itu ke Jokowi. Adian menanyakan hal itu saat mendampingi Jokowi berkunjung ke pasar di Parung, Bogor beberapa hari lalu. Adian mengatakan ada satu pertanyaan yang ditanyakannya ke Jokowi. Yang gue sampaikan dua, yang gue tanya satu. Kata Adian di kawasan Jakarta Selatan Sabtu 24 bulan 6 malam. Cerita Adian Apitupulu tanya Jokowi siapa capres yang didukung. Satu pertanyaan yang ditanyakan Adian ke Jokowi adalah perihal calon presiden capres.
Anggota DPR RI itu mengaku menanyakan langsung siapa capres yang didukung Jokowi di Pilpres 2024. Sekali lagi, yang didukung Jokowi di Pilpres 2024. Bapak dukung capres siapa? Ungkapnya. Adian menjelaskan, pertanyaan itu diajukannya bukan karena dia ragu akan siapa capres yang didukung Jokowi. Dia mengaku hanya ingin bertanya langsung kepada Jokowi. Gue nggak ragu, ujar Adian. Lantas apa jawaban Jokowi ke Adian? Ganjar, kata Adian. Lebih lanjut, Adian juga mengungkap dua hal yang disampaikannya kepada Jokowi. Pertama, soal mahasiswa Papua yang terlunta-lunta di luar negeri karena beasiswanya tidak turun. Kedua, amnesti, ungkap dia. Di kesempatan yang sama ini, Adian juga mengungkap analisisnya soal peta politik Capres 2024. Adian yakin bakal ada baca pres yang suaranya bakal tergerus habis. Gini loh, akan ada bacalon baca pres yang suaranya tergerus habis, kata Adian. Adian menjawab pertanyaan apakah yakin bahwa nantinya di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan calon. Saat ditanya apakah baca pres yang dimaksud adalah Anies Baswedan yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat, Adian mengatakan ya. Sepertinya iya, ungkapnya. Adian kemudian menjelaskan mengenai kalkulasinya. Menurutnya, suara masyarakat akan kembali pada suara asalnya. Ada sebagian kembali ke Prabowo, ada sebagian kembali ke Ganjar yang memang bagian dari suara Jokowi kemarin. Makanya Jokowi sekarang ke Ganjar, besok ke Prabowo, sekarang ke Ganjar, besok Prabowo. Suaranya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Tutur Adian. Ya, itulah fungsi endorse. Ini kalkulasi ya, timbuh anggota DPR RI itu. PKS respon Adian. Anies seorang petarung dan tak mudah menyerah. Adian juga menjawab perihal apakah keyakinan tersebut juga buntut dari mimpi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Adian mengatakan bahwa dia lebih percaya dengan kalkulasinya ketimbang menafsirkan mimpi. Gini ya, kalau gue tuh lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. Kalau gue begitu, bahwa SBY boleh bermimpi itu hak dia. Tapi gue lebih suka pada kalkulasi daripada penafsirkan mimpi, kata Adian. Adian juga mengaku memiliki kalkulasi mengenai kemana dukungan Partai Demokrat akan berlabuh nantinya. Namun, dia enggan membeberkan. Gue punya kalkulasi tapi dalam konteks itu gue tidak punya kompetensi menjawab. Karena itu ranah partai, pungkas dia. Saya akan bacakan satu berita lagi yang diturunkan CNN Indonesia di bawah judul Ramai Koalisi Perubahan Sentil Balik Adian Soal Anies Gagal Nyapres. Berita ini hari Senin 25 Juni 2023 pukul 7:22 WIB pagi ini. Jakarta, CNN Indonesia. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung PKS, Nasdem dan PKS lewat Koalisi Perubahan dinilai bakal gagal ikut di kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilih asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi terlepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. PKS sebagai salah satu parpol pengusung Anies dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP menyayangkan pernyataan semacam itu datang dari politikus partai penguasa. Dia berpendapat seharusnya Adian menyampaikan pernyataan yang menjaga persatuan masyarakat. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai Adian paranoid. Ia melihat peluang Anies maju sebagai capres 2024 masih tetap terbuka. Ia menegaskan koalisi tetap solid hingga kini. Itu pikiran yang tidak bijak dan paranoid. Harusnya sebagai partai penguasa, pesan politiknya menyejukkan dan sportif, kata Khalid melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia Minggu 25 Juni. Seperti PKS, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali
menyindir balik Adian. Ali menilai hal itu hanya bisa terjadi jika Anies dijegal. Ia pun menyebut bisa saja Adian ikut dalam penjegalan tersebut. Ini berbahaya pernyataannya ini. Ali optimistis Anies tetap akan maju sebagai calon presiden. Ia menilai Anies tak punya masalah apapun hingga saat ini. Bisa jadi Pilpres dua pasangan calon kalau Adian menjadi salah satu aktor untuk menjegal Anies, kata Ali melalui pesan singkatnya. Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya, hal ini bagian dari operasi penjegalan Anies. Peran yang dilakukan Bung Adian ini, jika kita melihat gambar besarnya, merupakan bagian dari operasi politik Al-Jokowismen, orang-orang yang didukung Jokowi. Bagian dari operasi besar untuk secara sistematis menjegal pencapresan Mas Anies, kata Kamhar melalui keterangan tertulis. Kamhar menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Ia pun berkata Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies pada kontestasi politik 2024 mendatang. Sahabat BN, semakin mendekati tahun 2024, semakin hangat suasana politik di Indonesia. Dari pernyataan yang disampaikan Adian Apitupulu dan balasan yang disampaikan oleh Koalisi Persatuan untuk Perubahan ini, tampak oleh kita beberapa hal yang menarik untuk kita bahas di sini. Pertama, dulu ketika Joko Widodo terlihat mendukung Prabowo Subianto, Adian Apitupulu bersikeras menolak Presiden Joko Widodo mendukung calon presiden siapapun. Sebab dia adalah seorang presiden dan kepala negara. Dan kalaupun mendukung, nanti di TPS saja nyatakan dukungan, selaku dia bertugas partai dari PDIP. Sekarang ketika tampak angin Jokowi telah semakin nyata berkisar kepada Ganjar, sikap tidak membolehkan seorang presiden kepala negara berpihak atau tidak netral, malah berubah dari seorang Adian Apitupulu. Dia malah menanyakan langsung kepada Jokowi siapa yang dia dukung, dan yang dia dukung adalah Ganjar. Dan Adian tidak mengatakan Bapak tidak boleh mendukung, Bapak tidak boleh berpihak, Bapak tidak boleh tidak netral. Tidak ada dia menyebutkan itu. Jadi kita melihat atau rakyat melihat sikap dan pernyataan Adian tergantung kepada situasinya bagaimana, bukan tergantung kepada idealnya bagaimana. Setidaknya rakyat biasa atau publik seperti kita-kita ini berpendapat demikian. Seharusnya kalau memang di negara kita ini seorang presiden kepala negara harus netral, tidak memperlihatkan keberpihakannya kepada publik, walaupun dia selaku kader partai punya pilihan, punya dukungan, berpegang dengan itu. Apalagi selama ini dari Presiden Soekarno sampai kepada Presiden SBY yang digantikan Jokowi, belum ada presiden yang cawe-cawe, yang sibuk, yang kasak kusuk, mendukung ini, mendukung itu, mendukung ini, mendukung itu, anti ini, anti itu, di dalam pergantian kepemimpinan terhadap dirinya. Tidak ada. Maju pun dia sebagai capres untuk periode kedua. Tidak pernah kita mendengar presiden yang maju untuk periode kedua dia sibuk ke publik
menyampaikan statement ini, statement itu, berkaitan dengan ini, jangan sampai salah pilih, jangan sampai ini, tidak ada kita dengar. Contoh, SBY maju untuk periode kedua dulu. Contoh lagi, Megawati juga maju untuk kedua kali dulu. Tidak pernah dia cawe-cawe tentang siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya. Walaupun dia sendiri yang maju. Tidak ada. Jadi, kelihatannya pernyataan Undian Napitupulu tergantung kepada situasinya saja. Bukan tergantung kepada idealnya. Berkaitan dengan yang dikatakan oleh pihak Koalisi Perubahan untuk Persatuan tadi tentang adanya prediksi dari Adian Napitupulu bahwa dia berkeyakinan hanya 2 pasang calon saja nanti yang akan maju, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kita melihat memang ini sepertinya Adian menantang Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menantang. Tampaknya pernyataan Adian Napitupulu ini seperti ingin membangkitkan ke permukaan kekuatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sekarang kita melihat tampaknya ke permukaan dukungan terhadap Anies Baswedan dari rakyat barulah ketika Anies Baswedan pergi ke daerah-daerah tanpa pemberian sembako, tanpa pemberian amplop, rakyat datang menyambut Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan mengadakan acara lari pagi atau jalan santai pagi, Anies Baswedan tidak hanya sendiri saja atau hanya didampingi beberapa orang timnya saja yang lari-lari kecil sendiri, tetapi Anies Baswedan tampak berada dalam puluhan ribu, ratusan ribu rakyat tanpa dibatasi oleh partai, tanpa dibatasi oleh agama, tanpa dibatasi oleh suku dan ras. Semuanya tumpah ruah bergabung jalan santai bersama Anies Baswedan. Itu kelihatannya. Tapi di dalam hal-hal lain belum lagi kelihatan kekuatan Anies Baswedan. Mungkin juga Anies Baswedan dan timnya tidak tertarik untuk menampilkan kekuatannya. Namun untuk kita ketahui, konon kabarnya simpul-simpul relawan Anies Baswedan yang sekarang mulai dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia yang telah berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ini dibuatnya, berdirinya. Sudah sekian lama berdiri di tengah-tengah masyarakat. Jadi tentu tidak perlu dia gembur-gembur lagi. Sehingga ketika ada survei yang kelihatannya seperti memojokkan Anies, meletakkan suara Anies di nomor 3 lah, di nomor inilah, di nomor itulah, tim Anies tidak bereaksi. Sebab dia telah punya survei sendiri, telah punya kekuatan sendiri. Tetapi tampaknya di sini Adian Napitupulu sepertinya menantang agar tim Anies, baik yang berada di relawan maupun yang berada di partai, untuk muncul ke permukaan. Ini 2 hal. Bisa jadi nanti tim Anies akan menyahutinya dengan memperlihatkan kekuatannya ke permukaan. Bisa jadi tidak. Sebab yang namanya politik penuh dengan strategi dan taktik. Apa untung ruginya kalau tim Anies nanti memperlihatkan ke publik kekuatan dukungan rakyat kepadanya? Apa untung ruginya nanti kalau Anies tidak terpancing oleh pernyataan Adian Napitupulu ini, tetapi tetap seperti sekarang berjibaku berada di tengah-tengah rakyat tanpa memunculkan secara keseluruhan ke tengah-tengah publik.
Itu nampaknya. Selanjutnya, mengenai suara Anies Baswedan yang kemungkinan tergerus karena pindah ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto, tanpa kita menghitung-hitung mimpi Pak SBY, kalau Adian Napitupulu punya kalkulasi, sepertinya suara Anies akan tergerus ke Ganjar atau ke Prabowo pun tampaknya perlu juga ada kalkulasi lain yang melakukan prediksi. Kita tahu bahwa suara Anies Baswedan itu yang terbanyak adalah dari suara yang notabene-nya pemilih tradisional, pemilih generasi muda, pemilih intelektual, pemilih rakyat kecil, dan pemilih yang agamis. Pemilih-pemilih ini sebelumnya memang terbagi antara Anies dan Prabowo. Pada tahun 2019, suara ini terkumpul pada Prabowo. Tetapi ketika Prabowo masuk ke istana, suara ini tidak mau masuk ke istana. Inilah yang dinamakan kekecewaan pendukung Prabowo kepada Prabowo yang akrab selama ini dikatakan janji Prabowo akan timbul tenggelam bersama rakyat. Tetapi ketika Prabowo timbul di istana, rakyat sepertinya tetap tidak mau timbul di istana, biarlah dia tenggelam di tengah-tengah masyarakat kembali. Suara ini tidak mungkin akan pergi ke Ganjar Pranowo. Kenapa tidak mungkin? Ganjar Pranowo adalah bagian dari istana. Sama seperti Prabowo, alasan suara pendukung Prabowo 2019 untuk tidak mendukung Prabowo, untuk tidak timbul bersama Prabowo di istana, karena pemilihnya ini adalah yang tidak mendukung Jokowi dulu. Faktor tidak mendukung Jokowi banyak. Bukan asal tidak mendukung saja. Banyak. Karena sekarang Jokowi dengan Ganjar sama-sama dari istana, tidak mungkin suara Prabowo akan pindah ke Ganjar. Tetapi dia akan mencari orang yang di luar istana. Satu-satunya calon yang sekarang berada di luar istana hanya Anies. Selagi kalkulasinya seperti sekarang, sangat sulit suara Anies akan tergerus karena pindah ke Ganjar, sangat sulit diterima. Jadi kalau Adian Napitupulu membuat kalkulasinya seperti yang dia sampaikan, kita juga membuat kalkulasi seperti yang kita sampaikan ini. Dan tentu juga publik akan membuat kalkulasi sesuai dengan prediksinya masing-masing. Berkaitan dengan prediksi Adian Napitupulu, dia punya keyakinan Anies tidak akan maju, akan gagal maju. Tinggal hanya dua pasangan calon saja, yaitu Ganjar dan Prabowo. Jadinya tentu publik akan bertanya, karena Adian Napitupulu adalah berasal dari partai koalisi pemerintah, berasal dari partai yang berada dalam rezim sekarang, yang punya alat-alat untuk mendeteksi apakah Anies akan gagal maju, apakah Anies akan maju. Tentu kita bertanya, apakah Adian Napitupulu telah mendapat info dari alat-alat yang ada di pemerintah? Apakah dari kejaksaan? Apakah dari Polri? Apakah dari BIN? Apakah dari KPK yang banyak sekarang ini menjadi isu di tengah-tengah publik bahwa KPK sepertinya terkesan telah berada
di dalam lingkaran kekuasaan, atau dari istana sendiri yang merupakan pucuk pimpinan dari pemerintahan yang ada sekarang. Kalau memang benar Adian Apitupulu menyampaikan pernyataan ini didasari kepada informasi yang didapatkannya dari pihak-pihak yang kita sampaikan tadi, kita tentu berharap agar demokrasi kita tetap terpelihara dalam pesta demokrasi kali ini. Jangan sampai karena keinginan untuk memenangkan pemilihan demokrasi kita rusak. Jangan sampai hendaknya demikian. Sebab KPU saja sampai sekarang belum mengumumkan bahwa hanya 2 pasang calon. Anies tidak akan masuk, tidak ada diumumkan oleh KPU. Walaupun dalam bentuk prediksi, KPU belum ada mengumumkan. Ini masa politisi dari partai yang berkuasa yang mengumumkan? Sedangkan partai ini nanti akan menjadi salah satu kontestasi politik yang diselenggarakan pesta demokrasinya oleh KPU beserta unsur-unsur yang lain. Karena itu, Adian Apitupulu tampaknya sudah lebih dulu mendapatkan informasi dibandingkan KPU. Atau dia mendapatkan informasi dari KPU. Kalau ini yang terjadi, yang kita takutkan, demokrasi kita rusak, hukum kita rusak, politik kita rusak. Bahkan nanti bisa HAM kita juga rusak. Karena itu yang kita harapkan. Sebagai sebuah negara demokrasi, biarkanlah anak-anak bangsa yang telah memenuhi persyaratan untuk maju menjadi orang yang bisa dipilih dan pemilih ikut serta pada pesta demokrasi 2024 ini. Biarkan saja. Itulah tanda negara demokrasi. Dan kita tahu Adian Apitupulu adalah salah seorang pejuang reformasi. Dan yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang reformasi dulunya adalah kebebasan berdemokrasi, keadilan dalam segi hukum, terhindarnya negara ini dari pelanggaran HAM, terciptanya pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Kalau ada semacam upaya-upaya untuk menyetop anak bangsa yang ingin ikut serta dalam pemilu ini, itu berarti sudah merupakan bertolak belakang dari cita-cita reformasi yang diperjuangkan oleh Adian Apitupulu bersama teman-temannya dulu. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu